Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin, para jemaah salat Jumat yang kami hormati, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita rindukan syafaatnya fid din wad dunya wal akhirah. Para jemaah sekalian, berbicara nikmat Allah, sesungguhnya nikmat Allah begitu banyak telah diberikan kepada kita, sehingga dari banyaknya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi, apabila kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Walaupun itu nikmat kelihatan satu, kita makan alhamdulillah, kita minum alhamdulillah, seakan-akan satu. Tapi sebenarnya katanya para ulama, an-ni'matul wahidah, nikmat yang kelihatan satu itu la naqdiru ala hasriha, kita tidak akan mampu menghitungnya. Kenapa? Li ta'alluqiha bi ghairiha, karena satu nikmat itu masih berhubungan dengan puluhan nikmat, dengan ratusan nikmat, dengan ribuan nikmat, dengan jutaan nikmat yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saudara-saudara sekalian, di saat kita sholat, seluruh umat Islam sama kalimatnya menghadap Allah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kalimat hamdalah itu tidak boleh diganti, walaupun baru saja istrinya meninggal, walaupun baru saja mendapat musibah, tetap kalimat itu diucapkan di saat kita menghadap Allah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa saudara-saudara sekalian? Masih banyak yang bisa kita syukuri. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, undur ila man huwa dunaka fi amri dunyaka. Kalau urusan dunia, mari bandingkan dengan orang yang lebih bawah, dengan orang yang lebih sengsara, dengan orang yang lebih melarat, dan insya Allah kita akan merasakan benar rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Namun dari sekian nikmat yang banyak itu para jemaah sekalian, yang patut kita syukuri hari ini adalah nikmatul a'zam, nikmat yang paling agung yang diberikan kepada kita, yakni nikmatul iman dan nikmatul Islam. Bapak bukan saudara Nabi, bukan keturunan para rasul, jauh dari sahabat Rasulullah, dari zaman Rasulullah jauh. Malah Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, sahabatku,
kira-kira imannya siapa yang paling utama? Para sahabat menjawab, iman kami ya Rasulullah. Nah kalau kamu beriman wajar. Para sahabat melihat mukjizat diturunkan, Al-Quran diturunkan, melihat saya secara langsung, katanya Rasulullah. Sebenarnya iman yang paling hebat adalah imannya orang yang tidak pernah melihat ke zamanku, tidak pernah melihat aku, tidak pernah melihat Al-Quran diturunkan, dan dia beriman. Dan mudah-mudahan itu adalah kita yang hadir di sini. Amin. Karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita jaga jadidu imanakum, kata Rasulullah. Jadidu imanakum, perbarui imanmu. Para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbarui iman? Maka Rasulullah menyampaikan, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak olehmu untuk berzikir kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang kemudian kita kenal dengan afdhalul dzikri. Zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Apalagi ada keterangan, Pak, siapa yang membaca zikir ini la ilaha illallah 70.000 kali, dibaca untuk saya sendiri, dibaca untuk diri sendiri, atau dikirimkan kepada orang lain, maka bacaan tahlil la ilaha illallah 70.000 itu disebut dengan ataqah surah, yakni bacaan yang bisa menebus seseorang dari siksaan neraka. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin. Karena iman, saudara-saudara, kita itu dinaikkan derajatnya oleh Allah. Secara kemanusiaan satu dengan yang lain, secara jasad, secara lahiriah sama, tidak ada beda. Suku manapun. Tapi yang membedakan orang itu bernilai karena iman. Dikatakan seseorang itu disebut khairul bariyah di dalam Al-Quran, sebaik-baiknya makhluk. Yang satunya disebut syarrul bariyah, sejelek-jeleknya makhluk. Siapa dia? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi, dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk, turun derajatnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Terus bagaimana kalau orang Islam? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Kalau orang Islam disebut sesungguhnya orang yang beriman, wa 'amilus shalihati, dan orang yang beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Di mana tempatnya? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Balasan bagi mereka adalah surga. Inilah saudara-saudara sekalian yang membedakan. Cuma tetap, walaupun katanya orang kafir min ahlil kitab wal musyrikin itu ada di dalam neraka jahanam khalidina fiha, dan orang Islam, orang yang beriman dan beramal saleh itu dimasukkan ke dalam surga khalidina fiha, kekal selama-lamanya, tetap saya pesan kepada kaum muslimin harus mempunyai sifat tawadhu, tetap rendah hati. Islamnya sih pasti masuk surga, kafirnya pasti masuk neraka. Tapi pertanyaannya, al-fakir, saya sendiri khususnya, sekarang beriman, sebulan lagi beriman, mati kurang sehari masih beriman, mati kurang sejam, naudzubillah, imannya dicabut oleh Allah, kemudian saya menjadi murtad, naudzubillah. Atau sebaliknya, dia sih nggak benar, kafir juga, bajingan juga, mati kurang sehari, mati kurang sejam, dicabut kafirnya, diganti dengan iman. Inilah saudara-saudara sekalian yang ditangisi oleh para ulama, yang ditangisi seorang mukmin. Allah makhtim lana bil iman, Allah makhtim lana bil iman,
tutuplah hidup kami dengan iman. Karena kita khawatir kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Su'ul khatimah, mati tidak membawa iman, naudzubillah. Kalau sudah mati tidak membawa iman, balasannya tadi itu jazaohum 'inda rabbihim. Balasannya adalah neraka jahanam. Neraka jahanam dan bukan sehari dua lagi, masuk penjara 20 tahun ada harapan keluar. Tapi kalau masuk neraka selama-lamanya enggak ada harapan keluar, ini musibah besar, Pak. Dan alhamdulillahnya kalau kita masih ada iman, walaupun mati, hubungan kekerabatan antara bapak dan anak tidak putus oleh sebab kematian. Di dalam Al-Quran disebutkan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kita dianjurkan untuk membaca istighfar kepada orang-orang yang sudah wafat, yang masih beriman, dianjurkan untuk membacakan istighfar, kirim doa, kirim Fatihah dan lain sebagainya. Ini saudara-saudara sekalian, keutamaan diantaranya apabila kita mati membawa iman menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, dan saya tegaskan di tempat ini, kalau saya mati, bapak mati, kemudian ada yang ngirimin doa, ngirimin Fatihah, ngirimin Yasin, ngirimin bacaan tahlil, sejatinya itu ya amalnya kita. Saya sebut namanya Ustaz Jafri Al-Bukhari. Saya orang Tanjung Priok, jauh. Waktu itu sholat jenazah, saudara bukan, teman bukan, lari-lari saya ikut sholat jenazah. Gak dapat tempat, di luar desak-desakan. Saya mikir orang ini punya amal apa? Saya bukan saudara, bukan siapa, teman gak kenal. Kenapa tergerak hati saya untuk mendoakan? Ini benar kata Al-Quran, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang pernah dia lakukan selama hidup. Ya wajarlah, waktu hidup dia orang baik, banyak yang mendoakan. Ada orang sombong di hadapan saya waktu itu. Oh, katanya kiai, katanya ulama itu kalau baca tahlil la ilaha illallah 70.000 kali dapat memerdekakan seseorang dari api neraka. Baca kulhu 100.000 kali dapat memerdekakan seorang dari siksa neraka. Nanti kalau ada ustaz tak kasih duit semua 10 juta, biar dia baca kulhu. Mati beneran dia. Mati di dalam tetangga saya. Akhirnya saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi? Mohon maaf, sedekahnya memang banyak. Saya tahu bahasa kasar kampung itu ngasih beseknya benar-benar sudah. Tapi yang mau doa sedikit, saya pernah baca Pak di dalam keterangan, siapa baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa 7 kali, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, sampai selesai 7 kali. Kemudian saya tiupkan ke tanah, saya taruh di samping mayit. Itu di dalam kitab-kitab disebutkan bacaan ini dapat menebus seseorang dan seseorang ini tidak akan disiksa di dalam tubuhnya. Saya baca, ketepatan kalau orang benar bisa baca saya. Tapi orang yang ini nggak bisa baca. Pikir-pikir kenapa saya nggak bisa baca? Waktu saya membaca inna sibuk dengan telepon. Ada telepon masuk kepada saya, nggak berhenti. Akhirnya nggak sempat baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ketika selesai saya baca, saya mau taruh di samping kuburannya, di samping mayitnya itu. Nggak sempat, sudah keburu ketutup. Saya mikir para jemaah sekalian, ini kok bisa terjadi? Maka jawabannya sederhana. Ini amalnya betul. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Barakallahu wa lakum fi al-Qur'an wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah hamdan kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irwaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi muttasalat anna binazari wa udhun biqabar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala bimtithali awamirihi wa jitinabi nawahihi. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun, Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sittatil mutammina lil ashratil kiram wa an sa'i ashabi ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma ya hayyu ya qayyum. Allahumma ighfir lana wa li walidayna ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma kama rabbayana shaghara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan adakan ya Allah hati kami ada kebencian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'alna ya Allah, jadikan kami wa auladana dan putra-putri kami wa talamidana dan murid-murid kami wa ahlana dan keluarga kami min ahlil ilmi wa ahlil khair, orang yang senang ilmu dan orang yang senang berbuat kebaikan. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal khair. Jangan jadikan mereka ya Allah orang yang jahat, orang yang jauh darimu ya hayyu ya qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'alu min fadlihi ya'tikum wa la dhikrullahi a'azzu wa ajalla wa akbar. Amin.